Kalau kalian penghasilannya pas-pasan, kepengen punya rumah tapi belum mampu, kalian harus tonton video ini sampai habis supaya nggak menyesal. Bulan Agustus kemarin, Menteri BUMN Erick Thohir bilang kalau ada 81 juta milenial yang tercatat belum memiliki rumah. Persoalan ini tidak cukup hanya dengan menyediakan suplai rumah yang memadai bagi milenial. Developer harus memaksimalkan ruang kota dan berintegrasi dengan transportasi umum. Tapi bukan itu yang mau gue bahas. Yang mau gue bahas di sini adalah kira-kira 81 juta milenial ini bisa nggak ya punya rumah? Rumah di Jakarta udah terlalu mahal. Mungkin bisa aja kalau beli rumahnya yang di luar Jakarta. Di daerah yang masih berkembang, infrastrukturnya lagi dibangun, yang penduduknya belum terlalu padat. Tapi ada satu hal yang jadi masalah. Data yang gue dapat di tahun 2020 dari hasil riset Databox, Gen Z dan milenial itu banyak yang ngabisin gajinya di e-commerce. Rata-rata pendapatan mereka itu 4,6 juta per bulan. Apakah mereka bisa beli rumah dengan penghasilan segitu? Mungkin iya kalau beli rumahnya subsidi. Itu pun harus kerja selama 15-20 tahun baru bisa kebeli. Tapi gue yakin yang namanya gaji atau karir itu harusnya makin lama makin naik. Kalau gaji atau karirnya nggak naik-naik artinya mereka nggak berkembang. Ada satu lagi cara yang sering jadi jebakan buat mereka yang gajinya mepet tapi mau punya rumah, yaitu KPR. Disclaimer, gue nggak bilang KPR itu jelek. Menurut gue KPR itu cuma objek. Mau dipakai buat hal baik atau hal jahat itu tergantung orangnya. KPR itu alat alokasi finansial, bukan cara maksa buat beli rumah. Gue sering banget lihat kadang oknum yang pakai cara-cara DP 0% bisa langsung huni dan sejenisnya yang bikin orang-orang tuh tergiur. Dari yang awalnya putus asa ngerasa nggak akan bisa beli rumah, dengan ada program kayak gitu langsung diambil. Gue bukannya mau putusin harapan kalian, tapi gue pengen lebih banyak anak muda sadar dan gak latah dengan keputusan yang mereka ambil. Apalagi KPR itu kan ngomongin komitmen jangka panjang. Gue ngomong gini karena gue ngeliat dan denger dari banyak teman-teman yang udah ngalamin jadi korban KPR dan ujung-ujungnya kehilangan rumah dan semua biaya yang mereka udah bayarkan hanya karena kurangnya literasi tentang keuangan. Tahu nggak sih, ketika kalian ambil KPR, memang kalian bisa langsung nempatin rumah itu. Tapi kalian harus tahu kalau rumah itu belum sepenuhnya jadi milik kalian selama KPR-nya belum dilunasin. Ketika bank atau pihak ketiga bantu kalian kasih KPR, ya kalian tuh nggak dikasih rumah secara cuma-cuma. Ada bunga yang harus kalian bayarkan sebagai imbal balik karena kalian udah dipinjemin uang buat beli rumah. Ibaratnya tuh kalian pinjam uang dengan ngejaminin rumah itu. Kalau pinjamannya nggak dilunasin, ya rumahnya bakal disita. Gimana misalkan kalau di tengah jalan tiba-tiba kalian nggak sanggup lagi bayar cicilan? Misalkan tiba-tiba di PHK atau bisnisnya lagi bermasalah. Ini real case ya, ada temen gue yang lagi ambil KPR rumah karena kondisi ekonomi waktu itu lagi turun. Dia dihadapkan sama situasi di mana dia harus milih buat selamatin bisnisnya atau lanjutin KPR-nya. Ceritanya cash flow dia tuh lagi terbatas banget. Kalau selamatin bisnis, otomatis dia harus lepasin rumah yang udah dibayar karena uangnya mau dipakai buat bayar gaji karyawan, vendor, dan biaya lainnya. Kalau lanjutin KPR, bisnisnya nggak ada cash flow. Udah berusaha cari orang lain buat take over KPR-nya, tapi nggak ada yang mau karena kondisi ekonominya emang lagi turun semua. Akhirnya ratusan juta itu hangus gitu aja. Bukannya nakut-nakutin, tapi itu realitanya. Ngomongin soal KPR, kalau kalian sewaktu-waktu nggak mampu bayar di tengah jalan, kalian tuh bisa lepas dengan cara cari orang lain buat take over KPR-nya. Tapi ya pasti biasanya rumah itu dilepas di bawah harga yang udah kalian bayarkan gitu. Logikanya daripada kalian kehilangan semuanya, mending kalian kehilangan dikit gitu. Akan lebih baik lagi, dan gue berharapnya ya kalian nggak ngalamin kejadian kayak gitu sih. Gue sering banget ngebahas nih, daripada lo ambil KPR sekarang, kenapa nggak sewa rumah dulu aja sih? Dan setiap kali gue ngomong kayak gitu, pasti ada aja orang yang bilang, cicilan KPR kan sama aja kayak harga sewa. Mending kalian cicil nggak sih? Gue sering banget denger komen kayak gitu. Tapi demi kalian, gue coba jelasin lagi pelan-pelan ya. Biasanya tuh orang suka bandingin harga sewa rumah di tengah kota sama harga cicilan KPR di pinggiran kota. Jelas fasilitasnya beda, lingkungannya beda, jarak ke tempat kerjanya juga beda. Gak apple to apple bandinginnya. Kalau harga cicilannya aja murah, udah pasti nih harga sewanya tuh jauh lebih murah. Daripada kalian tiap hari ngabisin waktu 3 jam di jalan cuma buat pulang pergi ke tempat kerja, mending kalian coba pakai waktunya buat hal-hal produktif. Misalkan kalian belajar skill baru, coba bikin usaha sampingan, atau coba bangun koneksi. Jangan kalian lupa waktu 3 jam itu. Katanya waktu lebih berharga kan daripada uang. Tapi misalkan kalau kalian emang nggak perlu kerja di tengah kota, apalagi kalau kalian bisa kerja dari manapun ya, silakan beli aja rumah kalau misalkan nemu harga rumah yang harga sewanya nih, dan harga cicilannya tuh sama aja gitu.
Gue cuma mau ingetin buat bandingin kenaikan harga rumah per tahunnya dengan biaya sewanya. Dan inget, yang namanya rumah itu biasanya ada biaya maintenance atau renovasi kalau ada bocor, tembok retak, dan sebagainya. Gue pakai contoh harga rumah di daerah Green Lake ya, ini real case. Ada owner yang beli harganya 1,25 M, include furnish dan bunga di tahun 2016. Harga pasarannya sekarang 1,4 M kalau beli cash, naik 150 juta setelah 7 tahun. Kalau gue ubah ke persen, artinya rata-rata tiap tahun tuh naik sekitar 1,7%. Ada lagi owner lain yang beli rumah harganya 2,2 M, including semi-renov di tahun 2015. Sekarang harga pasaran rumahnya itu 2,8 M kalau beli cash, naik 600 juta setelah 8 tahun. Kalau gue ubah ke persen, rata-rata tiap tahun itu naik 3,4%. Pertanyaannya adalah, kenaikan itu sebanding nggak dengan biaya bunga KPR yang lo bayarkan? Rata-rata bunga KPR itu kalau fix ada di sekitar 5-6% per tahun. Dan bunga fix itu biasa berlaku cuma sampai 5 tahun. Kalau udah masuk ke bunga floating, biaya bunganya bisa sampai sekitar 11%. Coba lo bandingin sendiri, jadi beneran untung atau buntung? Anggap tiap tahun harga rumahnya naik 3,4% aja. Berarti lo udah nombok sekitar 7% buat bayar bunganya aja. Dan sebenarnya bunga yang lo bayarkan itu sama aja kayak lo bayar uang sewa, tapi bayarnya ke pihak penyedia KPR. Oke, itu cuma gambaran aja ya. Ada nggak rumah yang kenaikannya lebih tinggi? Jawabannya ya ada aja. That's why lo harus hitung sendiri nanti sebelum mutusin buat ambil rumah KPR. Sekarang gue mau share beberapa hal yang harus lo siapin ketika lo mau ambil KPR. Gue dapet cara ini justru langsung dari agent properti yang berniat baik dan gak mau menjerumuskan pembeli mereka. Caranya adalah subscribe channel gue. Gak lah, bercanda. Kalau gue boleh saran, sebelum lo beli rumah, siapin DP minimal 30-50%. Jangan DP 0%, karena nanti bunga yang harus lo bayar jadi terlalu besar. Setelah itu, siapin dana cadangan untuk bayar cicilan selama 1-2 tahun ke depan. Tujuannya supaya nanti ketika penghasilan lo tiba-tiba nggak stabil, lo tetap bisa bayar cicilan. Rumah lo jadi nggak akan disita nantinya. Kenapa 1-2 tahun? Karena ketika lo amit-amit di PHK, ya lo harusnya udah dapat kerjaan lagi. Sama halnya ketika lo bisnis, harusnya lo udah punya penghasilan lagi. Kuncinya itu penghasilan lo harus stabil dulu. Bahkan kalau bisa harus meningkat supaya rumah lo bisa cepat kebeli. Jadi itu dia sekilas tentang KPR. Semoga keputusan yang lo ambil itu tepat ya. Semoga bermanfaat. See you di next video.